Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu para pendengar renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semata-mata bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami alami dalam sepanjang hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang singkat. Biarlah firman ini menjadi bekal dalam perjalanan kami mengiri akan Engkau Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu supaya dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Firman Tuhan yang saya akan bawakan pada sore hari ini, saya akan beri judul, Jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Tentu melupakan sesuatu itu seringkali banyak terjadi kepada manusia. Tapi untuk hal hubungan dengan Tuhan atau apa yang Tuhan sudah kerjakan dengan kita, kita harus ada usaha untuk selalu mengingat bahwa hidup ini tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya akan baca dalam Amsal pasal 3 ayat 1-6. Nanti kita juga akan sambung Amsal 1 ayat 12-18. Tapi kita akan lihat dulu di Amsal pasal 3 ayat 1-6. Dikatakan begini, Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Lalu dikatakan selanjutnya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini penuh hikmat, penuh kebaikan bagi kita semua ketika sebagai anak Tuhan kita mau mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam ayat 1 dikatakan, Hai anakku. Di sini kita melihat bahwa Allah mau menunjukkan bahwa Dia adalah Bapa, kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya dan yang dicintai. Lalu sebuah perintah yang datang dari firman Tuhan ini adalah dikatakan, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Memang kitab ini ya Salomo menuliskan supaya setiap kita mengerti tentang apa yang diajarkan tentang kebaikan, tentang hikmat, tentang ketulusan, tentang kesungguhan, tentang apa yang sebenarnya benar kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Banyak orang melupakan sebuah kebenaran, ajaran yang diajarkan oleh juga orang tua kita, para hamba-hamba Tuhan. Dikatakan jangan melupakan. Karena hal yang benar kita lupakan, maka kita akan masuk kepada hal yang salah. Artinya ketika kita melupakan perkara-perkara yang benar, berarti ada hal-hal yang salah akan menguasai pikiran kita dan kita akan salah seterusnya. Sebab itu kita harus belajar dari hati kita, pikiran kita mengingat semua kebaikan dan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ayat selanjutnya dikatakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Jadi sebagai anak Tuhan, jika kita dengan sungguh-sungguh dan tidak melupakan kebaikan Tuhan, maka Tuhan memberikan sebuah jaminan kepada kita, dikatakan panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Panjang umur di sini berbicara tentang kehidupan sehat, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang ada dalam perlindungan Tuhan. Karena dikatakan
lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Bicara sejahtera di sini adalah berbicara tentang perjalanan kehidupan kita, ada jaminan dari Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang siap dan selalu akan menjaga kita dalam kesejahteraan, dalam kehidupan kita. Sebab itu, sekali lagi, jangan kita melupakan apa yang menjadi ajaran-ajaran firman Tuhan yang sering kita dengar, ya sering kita baca lewat buku-buku, lewat Alkitab. Kita belajar mengingat bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa selalu terjadi dalam kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Di sini katakan jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih dan setia ini tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, namun itu bisa saja tidak ada dalam diri kita karena kita sendiri yang membuang kasih dan setia itu. Kita sendiri yang melupakan kasih dan setia itu. Ingat saudara, kasih dan setia ini adalah satu ajaran kebenaran. Allah mengajarkan tentang kasih, Allah mengajarkan tentang kesetiaan. Kalau kita tidak menuruti, berarti kasih dan setia itu tidak ada dalam diri kita. Walaupun kata perintah di sini, jangan kiranya kasih setianya meninggalkan engkau. Artinya, jangan sampai tidak ada kasih dalam diri kita, jangan sampai tidak ada kesetiaan kita kepada Tuhan. Atau hilang semua itu dalam diri kita, atau meninggalkan hidup kita. Tapi Alkitab ayat ini menjelaskan lebih lanjut dikatakan, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya sematkan dalam kehidupan kita kebenaran atau kebaikan atau kasih itu kita bajukan dalam diri kita. Itu bagaikan sebuah baju yang membungkus kehidupan kita. Itu kasih dan setia kita harus taruh dalam kehidupan kita, kita pakai dalam kehidupan kita, supaya dunia melihat bahwa kita punya kasih, kita punya setia. Kita tidak pernah meninggalkan kasih dan setia itu. Karena apa? Karena kasih dan setia itu adalah ajaran firman Tuhan. Lalu dikatakan, kalungkanlah itu pada lehermu, lalu tuliskanlah itu pada loh hatimu. Hati kita itu bagaikan sebuah papan tulis, ya, di mana begitu banyak catatan-catatan yang harus kita simpan dalam hati kita. Ya, salah satu yang diperintahkan Tuhan adalah kebaikan Tuhan. Salah satu yang diperintahkan Tuhan adalah kesetiaan. Salah satu yang diperintahkan Tuhan adalah kasih. Itu harus kita tanamkan, ya, tuliskan dalam hati kita. Artinya jangan sampai hilang dalam hati kita kasih dan setia itu, karena itu adalah sebuah ajaran atau kebenaran yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ayat selanjutnya katakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita lihat di sini ada sebuah hasil, ada sebuah hal yang baik luar biasa kita akan terima ketika kita mengalungkan kebenaran itu. Kalau ketika kita menaruh dalam hati kita, ada sebuah reward yang Allah berikan kepada kita, dikatakan kita akan mendapatkan penghargaan. Dikatakan pertama, kita akan mendapatkan penghargaan dari Allah karena kita setia kepada apa yang menjadi perintahnya. Lalu serta manusia, dikatakan kenapa serta manusia? Karena orang lain bisa melihat jika kita memiliki kasih, jika kita memiliki kesetiaan, maka orang akan meniru dan melihat, oh benar, orang ini hidup dalam kebenaran. Dan saya percaya ketika orang mengakui itu ada dalam diri kita, kasih dan setia ada dalam diri kita, maka mereka akan menghargai kita. Nah Allah menghargai semuanya ini, dan manusia yang menerima dampak, ya, dampak baik dari kita, juga mereka akan menghargainya. Dan oleh sebab itu, berjalanlah sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, supaya itu semua kita akan melihat buah-buah kehidupan kita, kebenaran yang ada dalam diri kita itu menghasilkan buah dalam kehidupan kita, maka kita akan disebut orang-orang yang setia dan punya kasih dalam mengiring akan Tuhan. Lalu selanjutnya katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dengan kata lain, singkat saja saya mau katakan bahwa jangan terlalu banyak memakai pikiran kita sendiri, keputusan manusia itu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Harusnya kita harus
percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bersandar kepada Tuhan, supaya kita tidak mengandalkan pikiran kita sendiri. Terkadang kita terjebak dengan pikiran kita sendiri, sehingga kita tidak mendapatkan hal yang benar. Kenapa? Karena kita tidak mengandalkan kebenaran firman Tuhan, sehingga manusia terjebak di situ dan berkata, mulai kecewa dan berkata, mana Tuhan, gitu kan? Mulai bertanya-tanya. Tapi kita harus tahu bahwa kita sebagai orang percaya kembali percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun menjadi pergumulan hidup kita, beban masalah yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan dengan pikiran dan pengertian kita sendiri, itu semua akan salah tanpa Tuhan menyertai kita. Lalu selanjutnya dikatakan, akuilah di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya dari pikiran kita, dari hati kita, kita harus tetap mengakui hanya kebenaran firman Tuhan yang mampu meluruskan, mengarahkan, memperbaiki keadaan kita. Atau dikatakan meluruskan jalan kita atau perilaku kita. Tuhan yang sendiri yang memperbaiki keadaan kita. Jika kita rusak di mata Tuhan, Tuhan sendiri memperbaiki kalau kita menyerahkan kepada Tuhan. Tidak berjalan menurut pikiran kita sendiri. Jadi firman Tuhan menjelaskan kepada kita, mengakui Tuhan artinya menerima kebenaran. Mengakui Tuhan berarti menerima perintah daripada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itulah anak Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab itu sesuai dengan firman Tuhan judulnya dikatakan jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ini salah satu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ayat 12 kita baca selanjutnya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anaknya, anak yang dikesayanginya. 13, berbagilah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya dikatakan melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ayat 15 dikatakan, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, supaya siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, umur yang ada dalam kehidupan kita sudah barang tentu itu semua Tuhan yang tentukan. Kalau kita boleh ada dan menikmati hari dan waktu, dan kita mungkin mengalami berulang tahun dalam kehidupan kita, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Amsal ini, dikatakan dia akan memberikan ajaran kepada kita, dia akan memberikan kebahagiaan kepada kita, dia akan memberikan keuntungan kepada kita, dia akan memberi sebuah permata kebenaran, sebuah penghargaan bagi kita. Apapun yang kita inginkan, dikatakan ayat 15, tidak dapat menyamainya. Artinya kita membandingkan dengan harta dunia dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu tidak sebanding. Tuhan di atas segala-galanya. Pemberian Tuhan itu lebih luar biasa daripada apa yang diberikan oleh dunia. Memang apa yang kita dapat di dalam dunia ini, kita mungkin berdoa, berusaha, dan kita yakin itu semua dari Tuhan. Tapi itu hanya sebatas ada di dalam dunia. Tapi harta surga yang berbicara kenikmatan surga, kebaikan surga, Tuhan akan tetapkan dan Tuhan akan taruh dalam hidup kita. Termasuk di dalam kita selagi ada di dalam dunia ini dengan umur dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau ayat 16 katakan begini, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita, umur yang Tuhan berikan kepada kita, untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, karena umur panjang ada di tangan kanannya. Artinya kalau kita masih bernafas sampai hari ini dan menikmati berkat-berkatnya, itu karena semua kehendak dan pemberian Tuhan dengan cuma-cuma dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di tangan kirinya, tadi dikatakan tangan kanannya, sekarang di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Artinya Tuhan akan melengkapi kita dengan segala berkat dari surga.
baik berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani Tuhan akan berikan kepada kita. Sebab itu, mari kita tetap serahkan semuanya kepada Tuhan seluruh hidup kita, supaya hidup kita berguna, terutama bagi Tuhan dan juga bagi dunia saat ini yang membutuhkan pertolongan. Ayat 18 katakan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Artinya, siapa yang berpegang kepada perintah Tuhan, siapa yang berpegang kepada firman Tuhan, maka orang itu akan disebut berbahagia. Tentu kita punya kerinduan yang sama, supaya kita hidup bahagia, supaya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kita hidup dalam sukacita. Kita harus berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Sekali lagi, jangan lupakan kebaikan Tuhan di sepanjang umur hidup kita, karena hidup kita adalah pemberian daripada Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya dapat bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya perintah firman Tuhan adalah ya dan amin, membentuk sikap kami, supaya kami tidak melupakan Tuhan sepanjang hidup kami. Hidup kami adalah pemberian daripada Tuhan. Hidup kami adalah damai daripada Tuhan. Kalau kami boleh menikmati sampai hari ini, semua berkat-berkat yang ada ini semua karena memang Tuhan izinkan kami terima dan menikmati berkat itu. Sebab itu didik dan ajar kami mengerti tentang rencana dan kehendak Tuhan, supaya apa yang Tuhan perintahkan itu menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan kami mengiring akan Engkau. Sekalipun dunia mengancam kami, sekalipun dunia menggoyahkan iman kami, kami punya Tuhan, kami punya Yesus yang sanggup akan membela kami, menolong kami, dan memberikan kami keteguhan hati beriman kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan hidup dalam hidup mereka Tuhan. Bahkan yang lemah, yang bimbang, yang khawatir, yang menghadapi masalah-masalah besar. Tuhan tolong, jamah dalam nama Yesus. Tuhan berikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, jamah dengan kuat kuasa. Dengan bilur-bilur Yesus, mereka sembuh dan mereka dipulihkan dan mereka boleh kembali memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa buat semua rencana program kehidupan umat-umat Tuhan, jemaat GPKD Eklesia. Tuhan berkati mereka Tuhan. Pakai mereka terus dengan luar biasa, dan juga mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkan semua ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.